Oke, halo semua. Terima kasih sudah Halo, bergabung dengan kita dalam serial Ngobrol Inklusif kali ini. Hari ini saya, Sevana dari Yayasan Betang Borneo Indonesia akan menjadi moderator dalam obrolan kita kali ini, yaitu topiknya tentang ketangguhan perempuan adat dalam mengelola lahan marginal berbasis kearifan lokal. Nah, hari ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mina Jenta, begitu kami akrab memanggilnya. Mina Jenta ini salah satu perempuan adat dari Desa Pilang yang sampai hari ini masih bersiteguh dalam mengelola lahan. Nah, mungkin saya mau langsung saja ngobrol sama Mina Jenta. Mina, berkaitan dengan topik kita hari ini ya, di sini kan ada kata marginal. Mungkin mm-mm. Mina bisa bercerita dulu dengan teman-teman yang sudah bergabung gitu. Kenapa sih kok dikatakan sebagai lahan marginal gitu? Karena kan setahu kita di Desa Pilang itu 90%-nya lahan gambut begitu ya Mina ya. Tapi Iya, kok dikatakan lahan marginal gitu. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang juga masih awam tentang eh, lahan marginal itu atau lahan gambut itu gitu. Dan juga saya mau mengingatkan untuk teman-teman nanti jangan lupa untuk mengisi absen kegiatan ngobrol inklusif kita kali ini. Mungkin langsung saja silakan Mina. lahan gambut disebut lahan marginal karena lahan gambut sulit dikelola atau mempunyai cara khusus untuk mengelola lahan gambut dan tanaman di lahan gambut juga tidak semua tanaman bisa tumbuh di lahan gambut. Makanya disebut marginal karena dia perlu kekhususan dalam mengolah dan mengelola lahan gambut. Oh iya baik. Berarti begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang kalau kita bilang tentang marginal gitu ya nggak cuma manusia gitu yang bisa dimarginalkan. Ternyata lahan juga ada loh lahan marginal gitu. Salah satunya adalah lahan gambut. Yaitu tadi karena lahan gambut ini bisa kita katakan cerewet lah gitu. Gak semua jenis tanaman bisa Ya, ditanam di situ gitu. Kemudian juga pengolahannya juga khusus begitu ya Mina ya. Sehingga dia ya, dikatakan sebagai kategori lahan marginal gitu. ya. Oke, terima kasih Nina. Mungkin selanjutnya Nina bisa menceritakan tentang hari ini kan berkaitan dengan topik kita juga gitu ya. Masyarakat Kalteng kan secara khusus Kabupaten Pulang Pisau gitu sedang dilanda krisis pangan yang cukup besar gitu Mm-mm. karena dampak dari perubahan iklim yang hari ini Perubahan kan iklim. nggak menentu ya Mina ya. Dulu kita masih Ya. bisa menebak-nebak cuaca, tapi sekarang sudah sangat sulit gitu. Mungkin Mina bisa bercerita tentang bagaimana sih Mina dulu kondisi sebelum dan sesudah gitu masyarakat adat masih berladang gitu untuk memenuhi pangannya. Apalagi kan waktu itu kita pernah ngobrolin tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 itu ya Mina ya, yang cukup Ya. kontroversial gitu ya, tentang pengendalian karhutla gitu sehingga masyarakat adat hari ini nggak bisa lagi berladang. Mungkin Mina bisa menceritakan ke kita semua di sini bagaimana sih Mina kondisi sebelum dan sesudahnya gitu. Silakan Mina. Mina bercerita dulu sebelum undang-undang pembakaran undang-undang nomor 1 tahun 2020. Waktu dulu zaman ibu bapak Mina memang petani. Jadi pekerjaan petani ini kami lakukan turun temurun dari orang tua sampai Mina. Kami dulu berladang dengan cara membakar, tapi kami tidak apa memilih, bisa bisa memilih dalam artian kami menggarap atau membuat sop ladang dengan melihat keadaan tanam tumbuh sebelum kami membuka lahan. Kami ada ritual namanya itu ngariau. Ngariau itu untuk membuka lahan. Kami permisi dulu pada makhluk-makhluk halus yang ada di lahan yang mau kami garap tersebut. Dan kami tidak sembarang membuka lahan dan kami lihat juga apa tanahnya itu cocok untuk padi, kami tanam padi atau tidak. Itu sudah kami lihat, bisa kami prediksi, dapat kami pengalaman kami dilihat dari tanaman atau hutan yang tumbuh di atas tanah tersebut. Kalau tanah gambut, mayoritas kalau orang Dayak bilang itu petak saheb, petak saheb. Kata bahasa Indonesianya itu tanah gambut. Jadi itu jarang kami pergunakan untuk ladang padi. Bisa kami pergunakan tapi lahan gambutnya yang tipis. Kalau lahan gambutnya yang tebal, kami tidak bisa memakai untuk berladang. Jadi kami mencari lahan yang benar-benar bisa kami menghasilkan untuk padi, untuk tanaman padi. Itu dapat kami lakukan dengan pengalaman turun temurun, yaitu tadi dari tanam tumbuh hutan itu tadi, dari kayunya yang tumbuh. Misalnya
Kalau di lahan gambut kan kita tahu banyak kelakai, pakis yang tumbuh. Terus apa bilang orang Dayak itu yang kayak paku-paku yang pokoknya jenis gambut lah jenisnya kayak galam itu kan tidak bagus sebenarnya untuk tanam padi. Tapi kami lebih kalau untuk tanam padi kami cari yang tanahnya yang mineral kata orang sekarang kami disebut pematang kalau kami orang Dayak tidak luau bilangnya tidak apa tidak petak sahep tidak gambut. Tapi sekarang kan Mina tetap menggarap gambut soalnya 2000 kemarin oh masih ke ini masih ke pengalaman setelah membakar sebelum kami menggarap lahan kami itu mengeriau tadi setelah selesai mengeriau baru kami nebas biasanya nebasnya itu mulai bulan Juli sampai Agustus nebasnya Septembernya kami ngeringkan langsung membakar di September membakar itu tidak juga langsung membakar biasanya kami petani sebelum membakar itu kami gotong royong juga membuat sekat bakarnya sebelum membakar. Jadi supaya kami membakar itu tidak menjalar ke sana kemari. Apinya tidak menjalar ke mana-mana maksudnya gitu. Jadi kami benar-benar menjaga api itu jangan sampai menjalar ke mana-mana. Itu kebiasaan kami dari dulu. Sebelum membakar kami ada juga ritualnya itu kalau orang Dayak kalau sekarang sudah hilang mungkin. Dulu supaya api itu tidak menjalar ke sana kemari ada ritualnya. Membakar itu mulai dari matahari timbul berakhir ke matahari terbit. Begitu juga maksudnya supaya api itu mulai menyala dan akhirnya mati juga secara tidak langsung. Itu syariatnya. Setelah membakar, setelah membakar kami bersihkan untuk menugalnya. Menugal juga kami royong sama-sama kerjasama. Jadi membakar setelah membakar menugal, menugal itu ada ritualnya juga. Kami ada namanya upun binian. Upun binian itu di mana ditempatkan bibit-bibit bibit-bibit padi kami dibikin tampung tawar, di dibikin ritual untuk hama-hama juga ada supaya tidak mengganggu padi kami. Jadi kalau untuk burung, kami biasanya ada kerak nasi disimpan di atas tunggul. Ngerti tunggul? Bekas kayu yang ditebang. Itu kerak nasi untuk hama supaya tidak lagi apa itu maksudnya burung lagi mengganggu padi kami. Terus untuk hama hama buruk, hama yang buruk ada kan padi itu yang busuk gitu nah sebelum panen. Yang orang Dayak itu luai karam. Jadi kami itu gunakan pakai ini, pakai bekas kataman petiknya orang meninggal itu nah. Untuk peti mayatnya orang meninggal tuh kami ambil ketamannya tuh, hasil ketamannya itu kami bakar dan itu dibikin rabun bilang orang Dayak. Setelah itu kami setelah menugal sebulan penuh biasanya kami bergiliran menugal dan kami tidak pakai pupuk cuma cukup dengan abu cuma cukup dan abu dan setelah itu kami sampai cuma kerjaan kami ngerumput aja ngerumput tidak pernah memupuk sampai 6 bulan akhirnya mengatam mengatam setelah selesai mengatam baru kami bikin kayak syukuran lah selamatan selamatan dalam artian selama 1 tahun kami berladang kami kasih itu makan batu batu dalam artian pisau yang kami pakai untuk menggarap ladang itu kami kasih makan dan juga dalam artian kami selamati lah bukannya kasih makan apa kami selamati karena telah membantu kami dalam melaksanakan pertanian dan sampai berhasil itu kalau dulu cara berladangnya dan juga kami dulu terus terang tidak pernah beli beras kami dari hasil panen kami setiap tahun cukup untuk kami kebutuhan kami sehari-hari jadi pekerjaan kami memang pertama itu menyadap karet di samping berladang nah dan hasil kalau dulu hasil lahan pertanian kami baik itu sayur mayur maupun buah-buahan kami jual tahun 80 85 itu Mina masih ingat masih tidak seperti sekarang caranya menjualnya pun jauh jauh
tradisional dulu. Sekarang sudah maju. Kalau dulu kami jualnya pakai perahu dayung, dayung ke kampung-kampung, ke perusahaan-perusahaan kayu. Jadi kami itu jualan itu misalnya sayur, timun, apa buah-buahan itu ditukar dengan barang juga. Dikasih dengan minyak goreng, ditukar dengan apa itu sarden, dengan mie yang tidak kami punya, ditukar barang kami yang kami ada, berlebihan kami tukar dengan barang yang tidak kami punya. Begitu kalau dulu, masih minat-minat. Dan untuk sekarang setelah setelah apa? Setelah kemajuan tahun 90 ke atas itu baru bisa jadi uang lah. Maksudnya tidak lagi yang pakai barter, barter barang sama Mm-mm. barang. Ada memang kendalanya dulu itu transportasi juga susah untuk petani. Misalnya dari Pilang ke Palangkaraya itu ibaratnya bawa sayur itu sempat layu soalnya naik kapal 1 malam penuh baru sampai Palangkaraya. Jadi biayanya juga mahal untuk apa transportnya. Jadi hasilnya juga tipis, sedikit juga untuk petani. Jadi dulu tuh memang, tapi kita enaknya bukan enak apa, kecukupan untuk pangan, berasnya cukup, ikannya juga dulu masih melimpah. Cari ikan sebentar aja, pasang jaring, pasang tampirai, pasang buwu, pasang banjur, apa pancing, sebentar aja cari ikan. Soalnya dulu masih ikannya masih banyak. Perbedaannya sekarang kami setelah yang tidak bisa membakar, kami sempat masih berladang. Habis bagaimana kami tidak berladang, kami memang itu mata pencarian kami pertama selain menyadap karet. Kami berladang dilarang membakar, akhirnya kami mencoba tanpa membakar, berladang tanpa membakar. Jadi rumput yang tumbuh kami semprot, setelah mati baru kami rendahkan di gilas-gilas gitu pakai kayu atau apa supaya dia posisinya rendah atau kami babat lagi bersihkan. Setelah bersih baru kami tugal. Dua setiap memang padinya tumbuh tapi tidak sebagus tidak sebagus yang kami bakar dan hasilnya juga tidak memuaskan. Rasanya kami kerja itu sia-sia tenaga kami. Soalnya hasilnya untuk mengembalikan bibit aja kadang-kadang tidak sampai. Jadi sampai 2 kali berturut-turut Mina melakukan menanam padi di lahan gambut tidak berhasil tanpa membakar. Akhirnya Mina berhenti menanam padi di lahan gambut dan Mina berkebun. Kalau berkebun masih bisa, soalnya berkebun sayur mayur masih bisa di lahan Mina itu. Soalnya di lahan Mina itu gambutnya 2 tahun Mina itu kayak uji coba lah di lahan gambut Mina sendiri. Soalnya Mina kurang pengalaman di dalam lahan gambut. Tahun 2015 sampai 2017 itu Mina selalu gagal. 2018 Mina coba mengolah lahan gambut Mina yang terbakar 2015 itu ada 5 hektar lahan gambut Mina, kebun Mina yang terbakar. Jadi itu yang Mina kelola, di samping Mina tanam karet, tanam buah-buahan. Jadi Mina itu di sela-selanya tuh sambil memelihara karet dan tanaman yang lain, Mina di lahan gambut Mina itu bervariasi kedalaman gambutnya. Ada yang 0,5 meter, 1 meter, sampai 4 meter kedalaman gambutnya. Jadi yang 4 meter ke atas itu tidak bisa ditanam sayur. Jadi Mina yang ngambil yang gambutnya yang tipis yang Mina tanam sayur. Cara mengolahnya juga ekstra, perlu biaya, soalnya tidak biasa kami pakai kapur. Jadi pakai kapur, pertama-tama kan kita bersihkan lahannya dulu, setelah itu baru kami cangkul bikin bedengannya. Setelah selesai dicangkul, beli kapur, ditaburkan kapur, kapur dolomit. Setelah kapurnya ditabur, baru dilubang-lubang lagi untuk tempat tanam sayurnya. Setelah kami lubang, baru kami kasih pupuk. Pupuknya itu Mina pakai kotoran ayam. Soalnya di sini banyak orang yang memelihara ayam, jadi kotoran ayam itu bisa kami gunakan sebagai pupuk. Nah, untuk kotoran ayam ini, pertama Mina kurang pengalaman juga. Langsung Mina tanam di lubang, langsung Mina kasih kotoran ayam, langsung Mina kasih bibit, akhirnya mati juga. Soalnya kepanasan. Setelah pengalaman berkali-kali Mina coba, akhirnya Mina bisa langsung kotoran ayam di lubang tanam, tapi jaraknya paling tidak setengah bulan atau 2 minggu lah sampai dingin betul itu.
itu apa kotoran ayamnya itu sudah dingin lah. Kalau lebih bagusnya lagi, Mina biasanya dibakar itu kotoran ayamnya supaya dia jadi abu dan abunya kotoran ayam itu dimasukkan ke lubang-lubang tanam baru ditanam. Kalau abu tidak apa-apa, langsung juga ditanam bibit tidak apa-apa, dia tidak lagi panas. Tapi kalau langsung kotoran ayamnya langsung ke tanah, kita perlu kedinginan. Jadi biayanya biasanya kami itu tidak pakai apa tidak pakai kapur, tidak pakai kotoran ayam, tidak pakai pupuk, jadi pakai pupuk, jadi tambah biaya lah di situ. Tapi apa boleh buat terpaksa, soalnya kami Mina terus terang tetap mempertahankan lahan gambut Mina, soalnya Mina yakin dari hasil gambut bisa menghidupkan anak penghidupan kami. Karena apa? Dari hasil gambut, baik itu dari sungainya, dari ikannya, kami semua makan dari hasil itu. Dan kami percaya, kalau orang Dayak memang percaya. Orang Dayak itu hidupnya ketergantungan kepada alam, hutan, sungai, dan lahan. Karena apa? Semuanya dari situ kami. Dan baik itu dari untuk apa penghidupan ekonomi yang apa itu dari hasil hutannya kah? Itu bisa kami semua manfaatkan. Seperti karet, kayu, damar, rutan, sampai mina, purun pun kami manfaatkan untuk kebutuhan kami. Dan untuk sungai kami juga ada dari ikan, selain untuk dimakan juga dijual. Kalau ada lebihnya sekarang enak. Menjualnya juga lebih canggih. Anak-anak supaya orang pintar, orang tua kalau ibu tidak bisa pakai alat gini, anak-anak yang bisa. Jadi zaman sekarang itu semua serba canggih. Cuma satu, kegotong royongannya yang kurang, kekerjasamanya, kekompakannya. Kalau dulu kami terus terang dapat ikan satu ekor besar itu dibagi sama-sama merasakan, sama satu iris, dua iris. Sekarang tidak lagi, kalau tidak ada uang, nggak dapat makan ikan. Walaupun tetangga, walaupun keluarga dapat ikan besar. Kadang-kadang begitu. Jadi sekarang yang di Minat prihatin itu kekeluargaannya dan gotong royongnya yang kurang. Kalau masalah transportasi, segala apa pemasaran, sekarang sudah canggih-canggih semua. Mina akui kemajuan zaman, Mina akui itu. Ya itulah saya gelumit kisah Mina menggarap untuk memenuhi kebutuhan hidup Mina sehari-hari. Oke, luar biasa sekali ya Mina tadi ceritanya dirunut gitu dari zaman dulu tahun sebelum tahun 90-an gitu ya. Ya, Gimana belum 80 sekarang. perbedaan yang memang cukup menonjol itu bisa dilihat dari segi hasil gitu ya Mina ya. Dari segi hasil Iya, yang diperoleh sebelum dan sesudah menggunakan teknik berladang itu gitu. Dulu masyarakat bahkan bisa hasil padi itu bisa dijual untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain yang nggak ada di kebun atau di rumah gitu ya. Kemudian juga dari segi biayanya gitu ya Minaya setelah tidak lagi menggunakan karipan lokal yang dulu gitu juga masyarakat membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Belum lagi secara pengetahuannya juga masih perlu terus iya, harus beradaptasi begitu ya Minaya. Tadi juga Mina sempat menyampaikan motivasi Mina juga gitu. Kenapa Mina sampai hari ini karena kan ya seperti yang kita ketahui Desa Pilang itu mungkin memang masih ada beberapa yang mengelola lahan tapi lebih banyak yang tidak mengelola lagi kan Mina gitu. Tadi Mina juga menyampaikan bahwa bagi Mina hutan, lahan, sungai itu tuh sangat erat berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat Dayak gitu. Sehingga Mina ngerasa satu-satunya sumber penghidupan gitu untuk Mina dan keluarga itu iya, ya dari hutan itu gitu. Oke, baik teman-teman. Tadi mungkin sudah cukup panjang lebar ya Mina Jenta bercerita tentang mengapa lahan gambut itu dikatakan lahan marginal gitu. Terus kemudian bagaimana kondisi sebelum dan sesudah masyarakat ketika tidak lagi berladang untuk memenuhi pangannya gitu. Bagaimana juga tadi eh, peraturan daerah yang nggak berpihak sama masyarakat juga turut menjadi penyebab gitu ya bagaimana kondisi masyarakat hari ini menjadi rawan pangan. Dari teman-teman yang di sini, Sobat Istengkara semuanya, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait apa yang sudah disampaikan Mina tadi atau bahkan ada yang mengasihkan saran dan rekomendasinya baik kepada Mina Jenta selaku perwakilan masyarakat adatnya atau boleh juga untuk kami sebagai lembaga pendamping gitu di Desa Pilang dan Desa Simpur. Jika ada boleh langsung raise hand, open mic, open kamera atau kalau introvert gitu ya malu-malu nggak apa-apa boleh nulis di kolom komentar gitu nanti saya bacakan gitu untuk dijawab oleh Mina Jenta. Mungkin sembari menunggu ya Mina dari kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya,
Saya ingin lebih lanjut mendengar cerita tentang Mina gitu. Eh Tadi kan Mina udah menyampaikan terkait biaya gitu ya, bagaimana memang perbedaan-perbedaan yang cukup terlihat gitu dari sebelum dan sesudah. Itu yang benar-benar tidak lagi berladang itu dengan sistem tebas membakar itu dari tahun berapa, Mina? Kami 2017 itu sudah peraturannya sudah ketat. 2016 masih bisa. Cuma kita kalau membakar itu lapor ke polisi. Sebelum membakar kita lapor dulu. Dan itu harus ada pak polisinya yang ikut. Tapi setelah 2017 kami tidak bisa lagi soalnya ketat. Pernah Mina cerita itu waktu kejadian di waktu pertemuan kita kemarin itu Mina terpaksa lakukan. Karena Mina terdorong, Mina pernah membakar secara curi-curi. Karena Mina terpaksa melakukan itu. Tahun itu waktunya anak saya terakhir menyusun skripsi. Jadi saya perlu biaya. Sementara kami beras biasa tidak beli jadi beli. Tambah lagi beban anak mau lulus. Jadi Mina kayak orang stres. Bagaimana tidak bisa berladang. Jadi Mina terpaksa melakukan yang dilarang, terpaksa Mina lakukan. Terpaksa juga Mina lakukan. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi. Kalau tidak, anak saya sia-sia Mina nyekolahkan berapa tahun gagal gara-gara tidak bisa untuk akhir-akhirnya. Jadi Mina itu kayak gimana lah masyarakat kecil lah. Bukan Mina sendiri yang melakukan demikian. Ada sebagian lah ibu-ibu juga secara apalah sembunyi-sembunyi saking terdorong karena ekonomi. Kalau memang ada untuk apa kami melakukan itu? Karena terdorong ekonomi tadi dan kami juga terus terang kami petani juga anak-anak kami juga sekolah juga Mbak. Jadi mau juga yang pintar walaupun nanti ibaratnya enggak jadi pegawai jadi petani-petani yang pintar lah. Soalnya sekarang dituntut anak-anak profesi apapun harus harus pintar lah. Apalagi sekarang semua pakai media sosial seperti ini, Mina rasanya yang tua gini aja masih mau belajar walaupun apa walaupun masih tua apalagi anak-anak kan masa datang kan lebih lebih canggih lagi. Iya, oke. eh Cukup sedih gitu ya Mina ya mendengar ceritanya gitu. Karena memang berladang ini kan nggak cuma dilakukan oleh masyarakat di lahan gambut gitu ya Mina ya. Walaupun di Kalimantan Tengah 80%-nya itu didominasi Iya, oleh lahan hampir gambut gitu. hampir semua desa. Iya. Kami juga di daerah pegunungan itu Mina, karena saya kan dari hulu ya. Di Katingan Hulu itu dulu juga masih berani berladang gitu. Padahal tempat kami kan bukan gambut gitu. Cuman sekarang ya karena memang udah berapa lama nggak berladang gitu ya. Terus kemudian disuruh kembali lagi berladang itu dengan berbagai macam Program, Mbak. program yang menjelma. Bibit-bibit padi kita habis musnah sekarang. Soalnya lama tidak berladang. Bibit-bibit kami terus terang. Kami tahu semua bibit-bibit yang bagus, yang unggul untuk kami tanam daerah kami. Tapi Hmm. sekarang tidak punya lagi bibit untuk itu. Soalnya kami tidak bisa berladang. Untuk bibit sebenarnya setiap tahun harus berladang. Jadi mata mata apa mata bibitnya itu masih hidup. Kalau 2 tahun tidak berladang, tidak bisa lagi untuk bibit. Makanya bibit-bibit padi kami habis hampir habis semua bibit-bibit padi yang padi Itu lokal juga kami. itu yang memang cocok di gambut ya Mina. Iya, di gambut juga cocok juga. Seperti kawung, itu amuntai, itu bahasa kami itu itu bagus untuk tanah gambut. Tapi bibitnya tuh sudah tidak ada lagi. Mina dulu di lahan Mina yang di belakang pernah Mbak Sepana rasanya pernah di lahan Mina itu. Itu panen Mina, panen itu. Pakai tapi bibit lokal. Tapi bibit yang sekarang yang lokal itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang semua. Oke, baik Mina. Saya mau sambil mengingatkan teman-teman yang baru bergabung, boleh isi absen gitu ya. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin langsung berinteraksi dengan Mina Jenta, boleh open kamera dan open mic-nya gitu. Di sini sudah ada pertanyaan Mina dari eh, Bang Sultan ini dari Sulawesi Community Foundation. Maaf, salah ya Bang ya. Nanti mungkin bisa lebih jelas tentang SCF. Bang Sultan ini salah satu pendamping masyarakat adat juga Mina seperti saya dan Agus gitu dan teman-teman yang lain. Tapi kalau Bang Sultan ini di Makassar. Nah, pertanyaan dari Bang Sultan, dari penjelasan narasumber, sangat menarik untuk kita diskusikan terkait kondisi lahan yang berbeda-beda. Sebaiknya dilakukan pemetaan dan identifikasi lahan atau tanah skala desa untuk menemukan kecocokan lahan dan rekomendasi komoditi yang memungkinkan untuk dibudidayakan gitu. Nah, mungkin
maksud dari Bang Sultan ini ya Mina ya, karena memang permasalahan tentang pangan ini kan kalau kata Pak Soekarno itu kan hidup matinya satu bangsa gitu ya. Pun begitu dengan masyarakat Dayak gitu. Tadi juga Mina sudah bercerita bahwa berladang ini nggak cuma tentang pemenuhan pangan gitu ya, lebih dalam dari itu gitu. Ada identitas masyarakat adat juga gitu yang terkandung dalam situ. Mungkin Mina bisa bercerita apakah sejauh ini setelah tadi kan tidak ada lagi berladang 2017 lah yang benar-benar terakhir, Hmm. apa sih respon dari pemerintah sejauh ini gitu Mina untuk menanggapi itu? Apakah tadi seperti yang disampaikan Bang Sultan, pernah nggak sih kayak pemerintah menginisiasi atau apa ya mengajak masyarakat untuk melihat kondisi lahan seperti apa aja sih yang cocok untuk ditanam atau dikelola kembali gitu? Karena kan kita tahu tadi 90% lahan gambut yang memang agak susah ya Mina ya. Sedangkan untuk Ya, menuju dari dia lahan gambut, tadi di awal Mina cerita kalau teman-teman masih ingat, yang bisa cocok untuk ditanam padi adalah lahan jenis pematang ya Mina ya. Yang mana ya. jenis pematang ini adalah gambut yang sudah matang, itu sebenarnya. Nah, sementara untuk menuju dari lahan gambut itu tadi menjadi lahan pematang, itu membutuhkan waktu yang lama kan Mina? Berapa Mungkin lama biasanya? bertahun-tahun, Mbak. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau di desa sendiri menurut Mina lahan yang cocok untuk menanam padi itu sekitar berapa banyak sih Mina? Atau kalau bisa dihitung dalam persen kira-kira? Kalau di desa bilang kalau skala hektarnya tidak mungkin Mina Mina tidak tahu. Tapi pengalaman Mina yang lahan gambutnya yang tebal itu mulai pinggir sungai itu 1 kilo sebelum mulai pinggir sungai 1 kilo naik ke darat itu tidak gambutnya gambut tipis itu masih bisa untuk tanam padi. Tapi kalau 1 kilometer ke atas sudah tidak bisa lagi lebih dari 1 kilometer. Memang bisa-bisa, tapi ekstra bilang Mina itu tadi, yang kita lihat kedalaman gambutnya. Kalau kedalaman gambutnya 1 meter masih masih bisa, Mbak. Tapi Oh, kalau kedalaman gambutnya sampai 4 meter ke atas, itu susah sudah untuk tanam padi. hmm. Berarti Untuk ya tanam kalau misalkan di atas 2 meter Mina sejauh ini gitu ya dari zaman dulu itu kira-kira Mina cocoknya belum apa? belum pernah melakukan di atas 2 meter. Mina paling full kemarin tuh yang terakhir tuh 1,5 meter, 1,5 meter. Pernah, tapi waktu itu masih bisa membakar. Mina lakukan. Itu masih bisa panen. Tapi ya itu tadi, padinya harus padi yang benar-benar cocok di lahan gambut. Soalnya kami ada padi yang di tanah rawa, yang sistem tunggal, ada padi yang di lahan pematang, ada padi yang di lahan gambut, itu ada jenis-jenis padinya yang kami biasa tanam. Jadi kami tahu. Jadi setiap tahun itu kami lihat, oh ini cocoknya, kami coba itu padi kami itu, bibit padi kami itu. Kami coba di gambut, yang mana sih yang bagus untuk gambut. Jadi kami tidak apa, tidak langsung ini untuk gambut bisa enggak. Kami coba juga. Jadi kami tanam sedikit-sedikit, kami coba dulu. Yang mana yang cocok. Jadi tahun depannya kami yang cocok itu yang kami pakai. Jadi kami Hmm. tahu sudah, oh ini di gambut ini. Kalau posisi gambutnya sekian meter, oh ini perlu Hmm. bibitnya. Kalau untuk Hmm. tanah pematangnya ini bibitnya. Jadi banyak macam bibitnya, tergantung tanahnya. Iya, oke. Berarti tadi kan memang masyarakat pun juga terus-menerus belajar juga secara mandiri gitu ya Mina ya untuk lahan itu. Ya, Kalau ini Mina cukup saya menarik ya ingin berdiskusi karena tadi benar-benar terlihat sekali gitu perbedaannya, bukan justru mensejahterakan masyarakat gitu ya, tapi justru masyarakat hari ini semakin terpuruk gitu. Bahkan tadi ada beberapa masyarakat juga termasuk Mina yang sampai diam-diam membakar gitu ya iya. karena Itu saking tuntutan saking ekonomi gitu. saking apa? Saking sedihnya. Ekonomi sudah sakit, lagi Iya. berat, anak sekolah sudah akhir-akhir itu. Hmm. Ya, Ibaratnya di baik penjara, Mina. Mina siap itu kalau ketangkap. Oke, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan boleh langsung raise hand, open mic, open kamera gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa cukup introvert untuk berbicara, boleh silakan menulis lagi di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengisi absen. Sementara menunggu apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran dan masukan juga boleh terkait apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Kami persilakan jika ada. Jika belum ada, Mina, saya menarik nih ingin diskusi tentang eh, program ketahanan pangan yang hari ini dari pemerintah gitu. Semenjak tidak lagi berladang gitu ya, yang awalnya dari mengolah lahan dengan sistem berladang, kemudian hari ini kita tahu dengan food estate ya Mina ya. Iya. Itu bagaimana sih mungkin Mina bisa bercerita apa sih jenis lahan apa jenis lahannya yang digunakan untuk lahan food estate ini apakah juga gambut apakah pematang atau bagaimana? Kemudian
jenis bibitnya tadi. Karena tadi kan kata Mina di awal gitu ya, saya ini lagi gambut ini kan cerewet gitu, nggak semua jenis tanaman bisa tumbuh di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu yang lama gitu untuk bisa tumbuh di lahan-lahan pematang. Bahkan tadi yang ketiga adalah bibit-bibit lokal hari ini yang cocok untuk lahan gambut itu sudah hilang gitu, langka lah gitu. Itu sejauh ini bagaimana sih Nak, food estate itu di secara khusus di Kabupaten Pulang Pisau? Untuk food estate ini 2 tahun sudah petani berladang di situ tidak menghasilkan padi sampai sekarang masih gagal. Karena apa? Mina terus terang untuk food estate ini kayaknya masih belum siap lah untuk lahan padi yang ditanam apa? Ditanam padi. Soalnya pengairannya juga ndak ada. Kedua, alamnya, Mbak. Alamnya di sini beda. Kalau musim tanamnya, kalau Oktober sampai Desember kan kita sudah musim hujan tuh. Itu banjir. Jadi kalau padinya nanam Oktober, mau masak Desember itu sudah nggak bisa dipanen, soalnya banjir. Jadi itu bahayanya bahaya air, bahaya hama, di mana masyarakatnya juga sumber daya manusianya juga kurang pengalaman. Soalnya memang tidak ada pengalaman untuk tanam padi secara nanam padi di tanpa tanpa apa tanpa bakar. Jadi kami itu kendalanya di situ dan juga hamanya juga. Bibitnya juga kami bibitnya dari pemerintah, apa yang dikasih mereka itu yang ditanam. Jadi gimana lah? Soalnya kami tidak punya bibit lagi. Jadi itu yang ditanam dan 2 tahun berturut-turut ini selalu gagal. Jadi rasanya banyak petani itu rasanya malas lagi mau nggarap. Soalnya sia-sia tenaganya. Sekarang mereka kami petani di situ menggarapnya cuma di tanggulnya. Apa namanya tanggulnya itu batasan ada batas dari sawah satu ke sawah lain itu namanya tanggulnya. Jadi di tanggulnya situ kami nanam sayur mayur. Sayur mayur itu yang untuk menambah penghasilan. Kalau dari hasil padi kami tidak dapat hasil padi untuk 2 tahun berturut-turut ini. Oke, baik. Berarti kalau dari penjelasan Mina tadi, memang pertama food estate ini dia bibitnya nggak cocok gitu ya Mina ya dengan lahan di situ. Kemudian juga cara mengolah lahannya. Ya, kedua alamnya, alamnya dalam artian waktu tanamnya itu nah harus disesuaikan dengan keadaan iklim kita di sini. Sementara sekarang kan iklim sudah susah sekali ditebak gitu ya Mina ya. Iya, tidak menentu. Kalau panas-panas sekali. Kalau dulu masyarakat bisa menebak nggak Mina? Kalau oh ini udah masuk bulan-bulan tanam nih gitu. Itu dulu Zaman dulu tandanya apa pintar. Mina? Orang-orang tua dulu tuh lihat dari bulan aja, gerhana aja, tahun depan melihat dari anu aja bisa pintar. Tahun depan kemarauannya panjang, tahun depan kemarauannya pendek, sedikit tahu. Kalau kemarauannya pendek sudah diprediksikan dari tahun ini kelihatan untuk tahun depan. Kami tidak menggarap apa hutan yang besar. Kami menggarap apa anu apa rumput-rumput apa namanya lah lahan yang sudah di 1 tahun kami garap lagi untuk kedua tahunnya kalau kemarauannya kurang kurang apa kurang panjang. Tapi kalau kemarauannya panjang kami menggarap lagi, tambah lagi lahan yang besar-besar kami garap dulu tuh gitu. Kami tahu keadaan lah apa keadaan kemarau dengan tidak kemarau tuh kami tahu. Melihat dari bulan Oh, aja kami sudah tahu kalau zaman hmm. dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi diprediksi soalnya berubah-ubah. Iya, iya. Sekarang memang sudah sulit ya Mina. Iya. Dan itu menjadi tantangan yang cukup besar gitu. Selain tadi juga karena kondisi lahannya. Oke, baik Mina, di sini ada pertanyaan dari Mbak Yael dari Kemitraan. Dia menanyakan tentang apa yang membuat Mina Jenta, Ibu Mina Jenta. Saya menyampaikan sedikit ya teman-teman. Jadi Mina ini dalam bahasa Dayak artinya tante atau bibi gitu. Apa yang membuat Mina Jenta bertahan dan terus mengupayakan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal ini. Padahal tantangan sangat besar gitu, baik dari lahan maupun kondisi iklim itu sendiri. Jadi apa yang membuat Mina masih bertahan tadi untuk mengolah lahan gambut yang tadi marginal gitu, padahal tantangannya sangat besar gitu. Silakan Mina, kalau Mina jawab. Karena Mina sudah merasakan juga hasil dari lahan gambut Mina itu waktu belum terbakar itu mencukupi kebutuhan Mina. Kebutuhan dalam artian selama kemarin itu kan tanam lahan gambut Mina itu karet. Setelah terbakar Mina Mina apa tanam kembali itu karet
sampai sekarang Mina tanam kembali, tapi di sela-selanya Mina tanam juga sayur mayur kalau sekarang. Jadi Mina yakin gambut itu tanah yang subur sebenarnya. Asal kita tahu tumbuhan apa yang tumbuh di yang apa yang bisa hidup, yang bisa memang alamnya di gambut. Jadi itu pengalaman juga untuk Mina. Mina itu dulu belajar juga. Tahun 2015 itu bingung juga mau nanam apa. Tapi sekarang Mina sudah tahu. Mina sudah uji coba, uji coba. Mina pernah nanam talas di lahan gambut Mina. Banyak sekali Mina tanam. Soalnya talas tuh mahal. 1 kilonya sampai 10.000, 5.000. Tapi di lahan gambut terus terang tidak mau tumbuh kalau untuk talas. Jadi Mina coba lagi tanaman yang lain-lain. Akhirnya Mina nemukan tanaman yang cocok di gambut. Kalau di gambut itu selain untuk lahan Mina, selain itu karet, bisa tanam buah-buahan juga bagus. Tapi buah-buahan lokal, buah-buahan orang Dayak. Misalnya pepaken, mangkahai, apa cempedak, itu bagus. Manggis masih bagus. Rambutan, tapi lahan gambut Mina ya itu tadi kita harus mengenal dulu lahan kita tuh gambutnya seberapa dalamnya. Tidak sembarang kita tanam juga, harus harus apa? Harus tahu lah keadaan lahan kita. Gambutnya berapa dalam itu kita sudah tahu, sudah kita lihat, sudah pengalaman. Jadi akhirnya Mina menemukan apa tanaman yang cocok lah di lahan gambut. Akhirnya Mina merasakan juga hasilnya sampai sekarang. Sampai sekarang Mina karet panen, apa itu buah-buahan Mina juga bisa panen. Dari hasil-hasil di sela juga Mina bisa panen juga. Walaupun itu tidak seberapa tapi menambahlah penghasilan untuk penghidupan Mina. Jadi Mina yakin lahan gambut bisa memang sumber penghidupan bagi Mina dan keluarga Mina. Jadi Mina tetap menggarap lahan gambut Mina walaupun tanpa membakar dengan cara-cara Mina tersendiri. Seperti kata Mina bilang tadi, kenali dan tanaman apa yang bagus yang cocok di situ itu yang harus dilakukan untuk teman-teman yang lahannya gambut juga. Oke, ya. Berarti poin pentingnya memang sebenarnya gambut ini gitu, selama kita bisa mengenal dia lebih dalam gitu ya, Mina, lahannya ini bukan, walaupun dia masuk kategori lahan marginal, dia bisa menjadi lahan yang sangat subur gitu, selama kita Iya, memang iya, benar-benar memahami iya, jenis tanaman apa. Dan ini nyambung sama apa yang disampaikan oleh Bang Sultan tadi gitu, Mina. Mungkin kita memang perlu melihat lebih jauh lagi, diidentifikasi gitu ya, dipilah-pilah jenis lahan apa yang cocok untuk tanaman tertentu yang punya nilai ekonomi yang cukup nilai tinggi gitu. ekonomi ya. Ya, misalkan kayak buah-buahan tadi gitu. Karena saya juga pernah melakukan riset itu, Mina, di Desa Pilang itu untuk di atas 2 meter gitu yang kategori gambut sedang, bahkan gambut dalam itu memang nggak bisa lagi ditanam tanaman budidaya, kayak tanaman-tanaman hortikultura itu nggak bisa lagi. Dia memang cocoknya tanaman-tanaman yang berkayu gitu, kayak Ya. buah-buahan gitu. Kemudian Kalau di juga atas 2 tanaman-tanaman meter dalam. itu tanamannya yang bagus itu kayak belangiran, Nah, kayu-kayu, ya, buah-buahan, ya itu sudah Mina Mina lakukan juga. dan belangiran itu salah satu kategori kayu kuat di gambut kan, Mina ya, di lahan gambut. Iya, memang 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 dia memang Belangiran itu. apa? Memang tanaman aslinya dia bagus untuk Hmm. untuk di lahan gambut. Ya, oke. Baik, Mina, terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin Nah, dipertanyakan atau memberikan saran, rekomendasi kepada kami juga boleh. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya dengan, tadi ada teman-teman dari Bali, tapi sepertinya udah late ya. Oke. Nah, yang lain, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan? Di sini sudah ada Bu Sur dari PPSW, Kak Ida dari Mentawai, ada teman-teman dari Perempuan Aman, ada Priska juga dari Progres, ada Elda, anak muda adat dari Desa Simpur, ada Bang Tito juga dari Bumi Lestari, ada Bang Desmond juga dari Karsa, Palu. Ini hampir seluruh Indonesia ada di sini, Mina. Teman-teman silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan dengan Mina Jenta atau ada yang mau memberikan saran dan atau rekomendasinya juga boleh. Waktu kita kurang lebih sisa 20 menit lagi gitu ya. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ingin menambahkan. Di sini juga sudah ada Puput dari Desa Pil sejauh Pak Puput ya di Desa Pilang gitu. Bagaimana tadi Mina Jenta menceritakan tentang ketangguhannya dalam mengolah lahan sampai hari ini gitu dengan segala keterbatasan tadi. Kalau menurut Puput itu bagaimana sih Put kira-kira gitu?
yang dari sejauh pandang Puput, karena Puput ini merepresentasikan anak muda di Desa Pilang. Silakan Put. Halo Puput, jaringannya mungkin ya. Oke, mungkin sementara kita nunggu dari teman-teman yang lain, Mina, oh di sini sudah bergabung bersama kita ada Bang Igo dari Walhi, Kalimantan Tengah. Bang Igo, silakan mungkin beri masukan tanggapannya gitu, karena Bang Igo ini salah satu yang cukup aktif mendampingi masyarakat-masyarakat peladang di Kalimantan Tengah. Mungkin bisa bantu menceritakan juga sejauh yang dilakukan Walhi Kalteng sejauh ini apa aja sih gitu, karena juga sering main ke Desa Pilang kan. Bang Igo, apakah mendengar suara saya? Dengar Kak, dengar. Ya, silakan Bang Igo beri tanggapannya. Baik, terima kasih Kak Stefana. Malah baru gabung ya. Tadi apa sempat beberapa kali terlempar terlempar juga dari Zoom karena kondisi jaringan di kantor. Gitu. Menarik apa yang tadi disampaikan. Nah, kalau apa terkait beberapa pengalaman di Walhi Kalimantan Tengah juga terkait pendampingan terhadap melihat kondisi masyarakat adat di Kalimantan Tengah hari ini rasanya cukup miris ya. Kenapa demikian? Dikarenakan uh, itu tadi adanya larangan berladang yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat itu tidak diberikan solusi juga gitu terhadap masyarakat yang hari ini uh, apa kepada masyarakat yang dilarang berladang itu sendiri. Malahan larangan berladang dilakukan tapi dijawab dengan program ketahanan pangan itu food estate tapi malah gagal juga. Nah, kegagalan tersebut program tersebut dilakukan tanpa melihat bagaimana sejarah bagaimana program lumbung pangan yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri. Itu sudah dilakukan sebenarnya sejak era Soeharto begitu itu gagal dan di era Jokowi pun dilakukan kembali dan hasilnya pun sama. Nah, seharusnya melihat hal itu pemerintah bisa belajar uh, bagaimana program-program besar yang dilakukan pemerintah itu selalu gagal. Nah, harusnya pengetahuan-pengetahuan lokal seperti perladang, pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat lah yang harusnya dikemukakan hari ini, yang harusnya didorong untuk selalu di depan gitu. Kenapa? Buktinya di Lamandau, Walhi melakukan ada beberapa desa yang didampingi oleh Walhi dan sampai hari ini mereka masih berladang. Hasil ladang itu sekali berladang itu bahkan bisa memasok untuk kebutuhan beras itu 2 sampai 3 tahun seperti itu. Bahkan terkadang ada yang sampai sekali berladang hasilnya cukup untuk puluhan tahun. Nah, itu membuktikan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat itu tidak kalah dari program-program pemerintah yang lainnya. Bahkan uh, mereka pun mengelola suatu wilayah, mengelola suatu hutan itu sesuai kebutuhannya, bukan yang sifatnya eksploitatif gitu. Mereka cukup membuka hanya untuk 2 hektar dalam 1 tahun, nah sisanya selanjutnya mereka akan buka tempat lain lagi dan dengan kondisi yang sama. Tapi hari ini yang terjadi uh, masyarakat dilarang untuk berladang, sedangkan wilayah hutan-hutan yang ada itu diberikan untuk perizinan yang sifatnya merusak hutan secara luas seperti itu. Dan akhirnya seperti yang sering terjadi di Kalimantan Tengah, setiap tahun terjadi kebakaran dan setiap tahun terjadi banjir. Itu bukti dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak begitu. Sehingga kalau kami menyarankan kembalikan pengelolaan hutan itu kepada masyarakat adat karena mereka mempunyai manajemen tersendiri dalam mengelola sumber daya yang ada di Kalimantan Tengah agar Kalimantan Tengah selalu terjaga dan selalu tidak mengalami bencana-bencana seperti itu. Terima kasih Kak Silvana. Oke, terima kasih Bang Igo sudah turut memberikan penyampaiannya juga ya terkait kondisi di Kalimantan Tengah gitu. Jadi memang begitu ya teman-teman, kita di Kalteng ini gitu beberapa NGO lokal, CSO lokal itu memang cukup fokus dengan isu ini gitu karena dari tahun 90 gitu ya, bahkan dari tahun 80 kalau nggak salah, semenjak ada transmigrasi dan program-program sejarah panjang kegagalan pengolahan lahan untuk ketahanan pangan ini memang jadi hal yang cukup krusial gitu, dan memang sampai hari ini walaupun memang hasil-hasil riset dan penelitian itu sudah di depan mata gitu ya, tapi entah kenapa pemerintah sampai hari ini masih belum juga eh, melakukan hal-hal yang lebih berpihak kepada masyarakat gitu. Apalagi kemarin kan nih Mina, waktu FGD dengan pemerintah daerah gitu ya, waktu itu kan kami membawa masyarakat juga dari Desa Simpur dan Desa Pilang, yang dari Simpur mengatakan dari Kemantiran gitu ya,
mereka panen hasil food estate kemarin padinya yang padi kalau nggak salah padi impari gitu ya dari Jawa yang dikembangkan di Jawa, panen tumbuh gitu. Tapi pas sudah di apa namanya mau diolah dari proses dia dari padi menjadi beras itu nggak ada isinya Mina. Hampa Kosong. semua, Padahal hampa kenapa? semua, hampa. Iya benar. Padahal kalau kita lihat dari luar gitu ya kayak gede gitu ya kayak gendut gitu lah Itu istilahnya padi. kendalanya. Kadang-kadang itu kendalanya tuh apa belum belum waktunya panen datang air banjir. Jadi hancur semua. Kadang-kadang hamanya juga di mana Mina minta kalau bisa pemerintah lah kalau untuk anu bantulah masyarakat kayak kami ini petani masalah hama bagaimana kan ini baru bagi kami. Kami biasa berladang jadi ini baru. Jadi tolong pendampingannya lah. Jangan hanya di kantor, perlu ke lapangannya juga. Memang turun-turun ke lapangan, bantulah petani. Memang turun-turun ke lapangannya benar-benar turun, bukan hanya cuma di atas meja gitu nah. Jadi tahu kelihatannya, bukan hanya cuma dengar laporan, tapi memang lihatlah keadaannya langsung. Jadi bantulah petani, benar-benar bantulah. Soalnya ini perlu perlu kerjasamanya sebenarnya. Mina minta kerjasamanya. Soalnya tidak semua petani di sini, terutama Mina lah, kurang pintar, masih kurang pintar untuk berladang dengan cara tanam tanpa bakar ini tadi. Kalau membakar kami sudah biasa, kami kerjakan. Makanya berubah ini bagaimanalah pemerintah bantulah dalam artian paling tidaklah pendampingan bagaimana apa lahannya pupuknya kalau pupuknya cara memupuknya bagaimana memang dikasih pupuk tapi caranya berapa bulan sekali gitu terus berapa banyak itu harus harus diapakan diberitahulah petani soalnya petani ini banyak yang belum tahu kadang-kadang kalau di desa ini banyak yang nggak mau tanya soalnya apalah ngomong kadang-kadang ada yang banyak masih malu jadi itu memang kendalanya di desa itu gitu jadi mereka cuma diam pura-pura padahal nggak tahu banyak yang nggak tahu sebenarnya tapi mau nanya malu tapi akhirnya kalau bisa itu lebih apa lebih yang dari pemerintah udah baik itu PPL-nya lah bantulah masyarakat langsung lah terjun gitu kalau bisa harapan minatnya ke situ. Oke, baik. Berarti kalau dari Mina Jenta sih mewakili masyarakat yang lain gitu. Pesannya juga Ya, untuk pemerintah gitu ya, bagaimana pemerintah juga bisa mendukung gerakan-gerakan dalam upaya mendorong kedaulatan pangan bagi masyarakat ya, ini, turut aktif ke lapangan gitu ya Mina ya, nggak hanya sekedar apa namanya turun untuk mengambil dokumentasi gitu ya, ya untuk benar. TPL-nya gitu. Karena ini kan adalah hal yang baru bagi masyarakat adat ya Mina, yang dari awalnya berladang, kemudian disuruh mencetak sawah gitu, tanpa ada pendampingan teknis dari Iya, pemerintah gitu. misalnya berapa bulan umur padi baru dipupuk atau bagaimana itu Mm-mm. teknik-tekniknya kan belum belum pintar, belum pengalaman. Ya, oke Mina, mungkin terakhir sebelum kita karena waktunya sudah mau habis, saya ingin menanya dari sisi peran perempuannya Mina. Tadi kan udah panjang lebar Mina bercerita tentang bagaimana lahan gitu, kesulitan, tantangan dan segala macamnya. Sejauh yang Mina lihat di desa gitu, yang sampai hari ini masih bersikukuh gitu untuk mengelola lahan gambut ini, dari sisi gendernya kita lihat gitu, apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan gitu, Mina, yang masih masih hari ini masih apa ya istilahnya itu ya, ya masih bisa kita bilang tingkat ketangguhannya itu lebih tinggi gitu, yang masih mengelola lahan. Lebih banyak perempuannya. Soalnya perempuan lebih oled, lebih telaten Lebih. ngerjain. Iya, lebih lebih apalah kalau laki-laki orangnya ndak kalau lahan gambut ini penuh kesabaran, mengolahnya penuh kesabaran. Jadi kebanyakan perempuan yang lebih efektif apa lebih giat di lahan gambut. Oke, dan itu memang dari dulu Mina sebelum adanya pelarangan pembukaan lahan dan sistem membakar yang memang yang lebih Iya, memang banyak dari dulu. berperan perempuan ya. Baik dari tanam padi gunung juga perempuannya yang berperan aktif. Soalnya kalau sudah nugal, sudah tebas-tebang, sudah bakar, sudah nugal, itu laki-lakinya ndak ikut ngurus. Soalnya cari kerjaan lain. Yang perempuannya yang ngurus ini sawah, dan itu sampai ke panennya, paling panennya yang laki-laki itu untuk ngangkut. Ngangkut dan Oh, untuk apa itu merapai, bilang kita mihik menjadikan padi itu nah. ya, Apa proses namanya? ngolah jadi padinya itu ya. Ya, itu Tadi juga harus Mina sampaikan ada beberapa ritual gitu ya. Mungkin ada sekitar 10 misalnya kita hitung ya Mina ya ritual iya. untuk sampai panen dan pasca panennya. Itu biasanya Hmm. yang lebih banyak memimpin ritualnya itu apakah perempuan atau laki-laki Mina? Untuk ritual dari berladang. Sama-sama, kalau ritual itu sama-sama. Soalnya untuk ngeriau itu biasanya laki-laki yang ngerjain untuk ngeriau.
Untuk ngeriau itu. Ngeriau itu artinya memindahkan makhluk halus yang ada di daerah situ sebelum kita membuka lahan tersebut. Jadi kita percaya bahwa di lahan tersebut ada makhluk halus dan kita tidak sembarang juga memindahkan mereka, kita punya syarat juga. Kita Hmm. tidak tidak sembarang musir. Yakin kita percaya bahwa makhluk halus itu ada. Itu Hmm. kami. Setelah itu menunggal juga kami tahu kalau Upun Binian semua orang-orang Dayak itu tahu. Kalau malah ada kami punya patung Binyi namanya. Patung Bini. Binyi itu patung apalah, patungnya padi untuk apa, ratunya padi. Itu Oh, oke. kami turunkan tuh setiap kami mau menugal. Kalau tidak menugal tidak. Oh iya iya. Mina, Itu harus menarik pasang ya. tawar. Jangan-jangan jangan-jangan yang food estate yang panen tapi nggak ada isinya tadi karena mereka belum ngusir makhluk halus gitu ya. Bisa jadi ngeriau aja enggak pernah. Langsung disuruh nanam gitu ya, belum permisi dulu sama penguasa Tanpa di situ permisi. gitu. Iya. Kita kan punya rumah tanpa permisi kan marah. Bisa Iya, juga. benar. Hama-hama Heeh. kan banyak itu. Ini Oke. sekarang tikus malah banyak orang mereka. Oh ya, jadinya Kalau kami dikerjain sama dulu kan, makhluk. kalau tikus kan kearifan kami aja, nanam serai lah. Kan tikus bau-bau gitu kan, segala ular tuh kan takut. Oh Itu iya kearifan iya lokal iya. kami aja. Mana kami pakai racun-racun kalau dulu. Untuk Mm-mm. hama-hama kami tembakau itu direndam kami. Nggak pernah racun-racun kalau zaman dulu. Sekarang aja semuanya kimia, kimia, kimia. Hmm. Berarti memang dulu itu dari segi tanamannya juga beragam ya, Mina, yang ditanam ya. Iya, Kalau food estate sekarang dia cuma kayak satu jenis aja gitu ya. Dan itu makanya jadi kami itu nggak ada pilihan. Kalau bibitnya kan kami nggak punya bibit, jadi kami nggak ada pilihan. Jadi bibit dari mereka itu yang ditanam. Oke. Berarti Mina bisa kita katakan kembali lagi berkaitan dengan peran perempuan tadi, salah satu yang memiliki dampak cukup besar gitu ya terhadap Iya, perempuan perempuan. ternyata ketika Iya. tidak lagi bisa berladang dengan kearifan lokal tadi itu gitu. Meskipun demikian, Mina Jenta tetap teguh gitu ya, tetap dengan penuh ketangguhan untuk mengelola lahan ini karena bagi Mina ya lahan itu nggak hanya sekedar lahan gitu, kehidupan Mina dan keluarga Kehidupan ada di Minang. situ. Ya, kehidupan Minang, keluarga Minang. Oke, terakhir Mina mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk pemerintah gitu atau apa saran-saran yang bisa Mina sampaikan terkait dukungan-dukungannya yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan di desa hari ini gitu kan, kondisi desa hari ini. Silakan Mina. Yaitu selama kami tidak bisa membakar ini, kami merasa memang sakit sekali dalam keadaan ekonomi. Dikasih pos estate juga kami belum berhasil. Jadi kami minta pemerintah bantulah kami, baik itu untuk bibit-bibit sayur kah, untuk tanaman yang jangka pendeknya, gimana pelatihan lah, apa pelatihan apa, untuk perempuannya supaya bagaimana cara memupuk apa tadi dari pertaniannya itu, minta bantu pelatihannya, bimbingannya, bagaimana caranya kami menghadapi hamanya. Ini banyak kendalanya, hamanya juga banyak. Terus cara cara berladangnya, cara memupuknya itu kami masih belum pintar, banyak yang belum tahu. Apalagi ibu-ibu di desa banyak yang cuma diam, tidak berani ngomong. Jadi tolong bantulah paling tidaknya itu. Dan itu yang pertama dulu, yang paling, dan juga lahannya harus siap lah, jangan kasih kami lahan penuh dengan kayu-kayu, sudah mau irigasinya belum, kami disuruh itu nanam, masih kayunya besar-besar, Mbak, masih belum layak lah untuk ditanam. Jadi terpaksa lah kami, namanya kami sudah 2 tahun ini coba-coba, tidak berhasil juga, rasanya masyarakat tuh banyak yang jenuh juga, soalnya sia-sia kerjanya, capek, tidak ada hasil. Walaupun pupuk dikasih, bibit dikasih, tapi kami kan perlu hasil, perlu untuk makan. Kalau kerja sia-sia kan bagaimana penghidupan kami kalau tidak panen terus. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mina. Teman-teman yang sudah hadir di sini, sekali lagi jangan lupa untuk absen karena waktu kita sudah mau habis gitu ya, sisa 4 menit lagi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Mina Jenta gitu, atau ingin didiskusikan, atau ingin memberi eh, informasi juga terkait kondisi-kondisi yang ada di sana gitu. Teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah juga mungkin jika ada yang ingin disampaikan, atau teman-teman dari luar yang tadi juga baru bergabung di sini ada Kak Dus Maria, ada Kak Ladi Ketaren gitu, dan kawan-kawan lainnya jika ada hal-hal yang ingin
didiskusikan atau ingin bertanya kepada Mina Jenta, kami persilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Mina Jenta ada hal-hal ungkapan yang ingin disampaikan gitu. Kalau bahasa ininya ada closing statement. Kata-kata penutupnya gitu yang ingin disampaikan kepada kita, pesannya mungkin karena di sini sepertinya banyak anak-anak mudanya juga gitu ya. Apa yang bisa dilakukan orang-orang muda juga gitu untuk mendukung kondisi ini. Silakan Mina. Untuk anak mudanya, Mina minta bantulah orang tuanya yang tidak bisa pakai HP, ya pakai apa itu supaya penjualan hasil produksinya bisa dilakukan secara online. Jadi dan sekolahnya anak-anak juga harus pintar, harus rajin. Jangan ngecewakan terutama anak petani lah. Soalnya sekarang kehidupan untuk masa datang Mina lihat lebih lebih apa? Lebih maju, perlu 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 anak yang pintar dalam segala hal. Walaupun jadi petani harus jadi petani pintar. Dan kedua lagi, Mina ingin Mina yakin bahwa kalau kita itu baik kepada alam, alam juga berbuat baik kepada kita. Itu Mina yakin itu. Itu yang Mina lakukan di lahan Mina, walaupun lahan gambut, tapi Mina yakin lahan gambut sumber penghidupan Mina, maka Mina lakukan dengan bijak untuk kesejahteraan kelanjutan anak cucu Mina nanti. Jadi Mina tidak melakukan lahan gambut merusak, tidak. Mina malah melestarikan, malah Mina itu melakukan yang terbaik lah untuk lahan Mina demi kelangsungan hidup anak cucu Mina. Jadi tidak berakhir sampai di Mina. Anak cucu Mina juga bisa memanfaatkan lahan gambut Mina itu nanti. Itu aja. Oke, luar biasa sekali ya Mina ya. Karena kita nggak tahu berapa tahun ke depan apakah generasi-generasi berikutnya masih mengetahui ada lahan gambut di Indonesia gitu ya. Karena gambut ini kan hanya ada di 3 provinsi ya Mina di Indonesia. Ada di Sumatera, Papua, dan Kalimantan gitu. Dan salah satu terbesarnya ada di Kalimantan gitu. Dan mungkin juga teman-teman yang lainnya ada di sini, kenapa tadi saya juga mengajak Mina untuk menceritakan lebih banyak tentang lahan gambut. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga masih awam tapi penasaran gitu ya tentang lahan gambut. Karena nggak semua di provinsi ada Mina gitu. Jadi begitulah teman-teman kondisi yang terjadi hari ini di Kalimantan Tengah gitu ya, bagaimana peraturan daerah yang nggak berpihak kepada masyarakat adat tadi, kemudian juga tantangan hari ini terbesar kita adalah menghadapi tantangan krisis iklim yang mana masyarakat juga kesulitan dan berdampak terhadap banyak hal yang menjadi sangat kompleks. Jika kawan-kawan tertarik ingin berdiskusi lebih lanjut terkait isu-isu gambut ini, boleh menghubungi kami di Yayasan Betang Indonesia atau melalui Kemitraan Indonesia. Mungkin sekian sekali lagi sebelum benar-benar mengakhiri, jangan lupa untuk absen teman-teman. Terima kasih juga sudah memberi input, masukan, saran, tanggapannya gitu ya dari kawan-kawan semua di sini. Semoga kedepannya apa yang tadi jadi harapan dari Mina gitu dapat kita sampaikan juga ke pemerintah gitu. Dan juga kami berharap nanti semoga Mina juga bisa ikut hadir gitu ya dalam kegiatan-kegiatan kita lobby advokasi ke pemerintah daerah. Sekian dari kami dalam serial Ngobrol Inklusif kali ini yang ke-64. Mina Jenta, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan berbagi kepada kita gitu ya. Dan untuk seluruh teman-teman yang ada di sini, terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi di Ngobrol Inklusif setiap hari Kamis di minggu depan. Sampai jumpa semua.